Bab 1111, tak tertandingi. Banyak sekali rumah sakit besar yang ingin mempekerjakan mereka dengan gaji tinggi, tetapi mereka tidak mau repot-repot ke sana. Hanya tokoh hebat di dunia bisnis di ibu kota selatan, atau tokoh besar di pemerintahan, yang dapat mengundang mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ketika orang-orang ini berkumpul bersama, mereka pasti dapat mencapai separuh langit di bidang medis ibu kota selatan. Oleh karena itu, Tuan Seymour juga sangat sopan kepada orang-orang ini. Ayah? Saat ini, Zayan membawa Sean dan berjalan ke ruang tamu. Zayan, kamu sudah kembali. Duduklah. Tuan Seymour segera mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Yang lain juga menyapa Zayan satu demi satu. Adapun Sean, yang berada di sebelah Zayan, semua orang hanya melihatnya, lalu membuang muka. Mereka semua mengira Sean adalah sopir Zayan. Setelah Sean masuk, matanya tertuju kepada Tuan Remington. Dia mendapati bahwa setelah Tuan Seymour melihat Zayan masuk, dia ingin mengangkat tangannya untuk menyapa. Namun, lengan itu bergerak, dan entah kenapa, lengan itu diturunkan lagi. Mereka yang tidak tahu akan mengira Tuan Remington tidak menyambut Sean. Namun, Sean tidak berpikir demikian. Dia melihat ekspresi Tuan Remington lagi, lalu mengangguk sambil berpikir. Ayah, ini Tuan Lane, ahli medis yang kutemukan untuk ayah. Teknik akupunkturnya luar biasa. Zayan melangkah maju dan memperkenalkan Sean kepada Tuan Remington. Apa? 6 atau 7 dokter di sekitar semuanya terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Lalu mereka menatap Sean dengan curiga. Begitu muda, apakah dia bisa disebut ahli medis? Menurut Zayan, teknik akupunktur macam apa yang diketahui Sean? Semua orang saling memandang, dan mereka semua melihat penghinaan di mata satu sama lain. Di bidang keterampilan kedokteran, mereka menghabiskan separuh hidup mereka sebelum mencapai kesuksesan. Sejak kapan seorang pemuda berusia 20-an berani menyebut dirinya ahli medis dan duduk sejajar dengan mereka? Presiden Remington, Anda harus tetap waspada. Para penipu zaman sekarang sangat pintar. Seorang dokter yang jujur segera melihat ke arah Zayan dan berkata, Tuan, apa yang Anda katakan salah? Saya telah melihat keterampilan medis Tuan Lane dengan mata kepala sendiri, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang penipu? Zayan segera mengerutkan kening dan nadanya agak tidak senang. Presiden Remington, jangan marah. Apa yang dikatakan Tuan Leonard juga masuk akal. Saat ini, orang melakukan segala cara untuk keuntungan mereka sendiri. Anda benar-benar harus waspada. Beberapa dokter lain juga berbicara satu demi satu, mencoba membujuk Zayan. Oh, tidak masalah. Saya menyambut Anda untuk datang dan menemui saya. Hari ini, terlepas dari apa penyakit saya bisa disembuhkan atau tidak, semua orang akan menerima hadiah yang dapat dianggap sebagai tanda penghargaan keluarga Remington yang mengungkapkan isi hati saya. Tunjukkan tempat duduk pada Tuan Lane. Tuan Seymour tersenyum tulus dan berkata kepada semua orang. Melihat Tuan Seymour berbicara, semua orang pun tutup mulut. Sean dan Zayan pun duduk di samping. Tuan Lane, tokoh-tokoh terkemuka di bidang medis ini terbiasa dimanjakan pada hari kerja. Jangan dipedulikan. Zayan berbisik kepada Sean yang berada di sampingnya. Sean mengangguk sedikit. Dia tidak mengambil hati sama sekali. Dia telah melihat banyak dari yang disebut senior yang mengandalkan senior mereka dan menjual bersikap sombong. Ayah, apa ada dokter yang belum datang? Zayan menunggu sebentar, lalu menatap Tuan Seymour dan bertanya. Sonny berkata bahwa dia akan membawa seorang dokter. Tunggu saja mereka. Tuan Seymour mengangguk sedikit dan menjelaskan sambil tersenyum.
Ketika Zayan mendengar ini, wajahnya jelas berubah. Perubahan ini juga diperhatikan oleh Sean. Namun, dia tidak terkejut. Dalam keluarga besar, ada banyak aturan dan banyak hal. Bahkan ada lebih banyak intrik antara garis keturunan langsung dan garis keluarga cabang, dan Sean telah mengalaminya sendiri. Tuan Lane, Anda harus bertindak hari ini. Kita harus melakukan yang terbaik. Zayan menoleh dan berkata kepada Sean dengan suara rendah. Tentu. Sean mengangguk pelan. Namun, Zayan terdiam beberapa detik, seolah-olah dia masih agak khawatir. Sonny adalah adik laki-laki saya, dan kami berdua berselisih. Kami bertaruh sebelumnya bahwa siapapun yang dapat menemukan seseorang untuk merawat penyakit ayah kami dapat mewarisi posisi kepala keluarga Remington. Pada akhirnya, Zayan memberitahu Sean tentang masalah rahasia seperti itu. Ketika Sean mendengar ini, dia ingin tertawa sejenak. Ternyata tidak hanya keluarga Perkins yang memperebutkan posisi kepala keluarga. Anggota keluarga lain juga saling bertarung secara terbuka dan diam-diam. Keluarga Remington ini juga sama. Aku mengerti. Sean mengangguk pelan lagi. Dia tidak tertarik dengan taruhan antara Zayan dan Sonny. Namun, karena Zayan yang mengundangnya, Sean harus melakukan yang terbaik. Hei, semuanya sudah datang. Kami terlambat, aku benar-benar minta maaf. Maaf. Saat ini, seorang pria paruh baya yang 2 tahun lebih muda dari Zayan masuk dengan senyum di wajahnya. Dia adalah Sonny, adik laki-laki Zayan, dan menduduki peringkat kedua dalam keluarga Remington. Sonny tampaknya lebih aktif dan ramah daripada Zayan. Dengan beberapa kata, suasana berubah menjadi sangat harmonis. Ayah, hari ini aku mengundang orang besar. Sonny tidak pamer. Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah ke samping dan membungkuk sedikit sebagai isyarat undangan. Semua orang menoleh dan melihat ke arah pintu. Semua melihat seorang pria tua dengan janggut dan rambut putih berjalan masuk. Dilihat dari penampilannya, usia pria tua ini mungkin mendekati 70 tahun. Namun, kondisi mentalnya sehat dan hangat, dan kulit wajahnya kemerahan dan berkilau. Dia memberi kesan tua dan kuat. Tampaknya, dia tahu bagaimana menjaga kesehatan. Di sebelah pria tua itu ada seorang wanita muda. Usia gadis itu hampir sama dengan Sean, tetapi dia sangat cantik. Mata yang jernih dan indah berputar dari waktu ke waktu, memancarkan kecerdasannya. Ah! Tuan Walker! Saat melihat pria tua itu, 6 atau 7 dokter di ruangan itu berdiri satu demi satu. Mata mereka penuh keheranan. Tuan Walker, Anda di sini juga. Semua orang berdiri dan menyapa. Zayan terkejut saat melihat pria tua itu. Siapa orang ini? Dia bukan orang kaya, bukan tokoh besar di pemerintahan. Namun, tidak peduli apakah dia seorang miliarder, pejabat tinggi, atau bahkan para pemimpin di dunia bawah tanah, mereka semua sangat sopan kepadanya. Alasannya tidak lain karena kemampuan medisnya yang bisa dikatakan ajaib. Bahkan jika kita tidak berbicara tentang dokter yang bisa menyembuhkan orang yang sekarat, dia jelas reinkarnasi dokter hebat di zaman dahulu, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Di dunia medis ibu kota selatan, siapa yang tidak mengenal Kennedy Walker? Keterampilan medis Kennedy Walker jelas diakui sebagai ahli medis terkuat di dunia medis ibu kota selatan. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bab 1112, mendapat kepercayaan. Kemanapun dia pergi, selalu diperlakukan seperti tamu kehormatan. Dia biasanya berkontak dengan orang-orang hebat dan berstatus tinggi. Tidak punya waktu untuk konsultasi dengan rakyat biasa. Karena orang-orang hebat dan berstatus tinggi yang mencarinya pun harus mengantre hingga setengah bulan kemudian.
Karena inilah semua orang terkejut. Karena dengan keadaan keluarga Remington, bagaimana mungkin bisa sampai tahap ini? Aku tidak tahu bagaimana Sonny mengundang Kennedy. Tuan Walker, silakan duduk. Silakan duduk. Aku kurang sehat, mohon maklum. Tuan Seymour ingin berdiri menyambutnya, tetapi badannya tidak mengizinkan. Tidak apa-apa, Tuan Seymour. Kennedy tampak mengangguk. Bersama Sonny, dia duduk di posisi kedua setelah kursi utama. Gadis yang tampak cerdas dan nakal di belakangnya menatap Sean dengan rasa ingin tahu. Sean adalah satu-satunya yang baru berusia 20-an di antara orang-orang yang berada di ruangan ini. Karena itu, gadis itu menatapnya dengan rasa ingin tahu dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tuan Sonny, Tuan Kennedy, kalau begitu kami pamit dulu ya. Ya, dengan kedatangan Tuan Kennedy di sini, kita tidak perlu khawatir lagi, semua penyakit pasti akan disembuhkannya. Kita jangan berlagak di depan Tuan Kennedy. Kennedy baru saja duduk, 6 atau 7 dokter semuanya langsung beranjak pergi. Dokter-dokter tersebut juga memiliki ketenaran dalam bidang medis di ibu kota selatan. Semuanya diinginkan oleh rumah sakit di ibu kota selatan. Namun, di depan Kennedy, mereka tidak berdaya. Setelah kedatangan Kennedy, mereka tidak akan ada kesempatan lagi. Bahkan penyakit yang Kennedy tidak bisa menyelesaikannya, maka mereka tidak akan ada kemungkinan untuk menyelesaikannya. Karena itu, mereka semua pergi adalah pilihan yang sangat tepat. Hei, semuanya tetap di sini. Aku juga tidak menyangka Tuan Kennedy bisa datang. Tapi aku tetap berterima kasih kepada kalian semua karena sudah berjuang melawan penyakitku ini. Karena itu, kalian semua orang harus tinggal. Aku mau mengadakan pesta makan malam. Tuan Seymour segera berbicara untuk mempertahankan semua orang. Namun, mereka semua tetap ingin pergi. Bagaimanapun, Kennedy ada di sini dan tidak akan membutuhkan mereka lagi. Tidak ada yang ingin mempermalukan diri sendiri di depan orang yang lebih ahli. Tuan Seymour, kami benar-benar ada yang harus diurus, jadi kami pamit dulu. Hei, anak muda, kamu tinggal atau pergi? Setelah semua orang bangkit, mereka menatap Sean lagi. Mereka semua merasa yang kemampuannya setinggi mereka saja sudah pergi. Apa yang bisa dilakukan Sean di sini? Bukankah itu membuatnya tampak bahwa mereka bahkan lebih rendah dari Sean? Aku yang mengundang Tuan Sean untuk melihat penyakit Tuan Seymour. Zion agak menegaskan kembali ini kepada semua orang. Mendengar kata-kata Zion, gadis muda di belakang Kennedy memberi Sean tatapan yang lebih penasaran. Semua orang yang datang untuk memeriksa penyakit Tuan Seymour adalah tenaga yang ahli dan terampil dalam dunia medis yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Sean masih sangat muda. Kenapa dia berani datang? Apakah mungkin dia ingin menipu uang? Sedangkan Kennedy tidak menghiraukan Sean. Tuan Sonny, kami dapat memahami perasaan kamu, tetapi zaman sekarang terlalu banyak penipuan. Kamu harus was-was. Tidak peduli dia penipu atau bukan, selagi masih ada Tuan Kennedy di sini, semua tidak menjadi masalah, bukan? Semua orang hanya tersenyum kepadanya. Ya, kakak, biarkan orang-orangmu pergi juga. Dengan Tuan Kennedy di sini, pasti tidak akan ada masalah. Sonny yang berada di sampingnya juga menatap Sean sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, dia sebelumnya bertaruh dengan Zion bahwa siapa yang dapat menemukan orang untuk menyembuhkan penyakit Tuan Seymour, maka dapat menjadi kepala keluarga Remington yang berikutnya. Tidak disangka Zion mencari seorang anak muda seperti dia. Sepertinya belum memiliki pengalaman. Kenapa? Tamu yang sudah diundang ke sini malah mengusirnya. Ini keramahan keluarga kita. Ujar Zion dengan nada yang sudah agak tidak sabar. Tamu ini berbeda dengan tamu lain. Untuk tamu seperti Tuan Kennedy,
kita harus menyambut beliau dengan penuh kehormatan. Tapi, kakak, aku tidak bisa mengerti pikiran kamu. Sonny agak mengangkat bibirnya, sama sekali tidak menyembunyikan penghinaan di matanya. Seolah-olah di matanya, Sean hanyalah seorang penipu yang datang untuk menipu uang. Mendengar ini, Sean juga menggelengkan kepalanya. Di dalam hatinya, juga tidak ingin tinggal di sini. Namun, bagaimanapun juga, dia berutang budi pada Zion. Maka dia harus membalas budinya dengan cara seperti sekarang. Sean selalu bertindak seperti ini ketika dia dipercayakan oleh orang lain dan setia kepada orang lain. Karena itu, dia tidak bisa pergi begitu saja. Sudah, berhenti berdebat. Aku tidak keberatan ada orang memperhatikan bagaimana aku memeriksa Tuan Seymour, jadi kalian semua tinggal saja. Jadi, tidak usah berdebat, semua tetap di sini saja. Ucap Kennedy sambil menghentikan mereka. Baiklah, kita dengarkan kata Tuan Kennedy. Kami merasa terhormat untuk mengamati keterampilan medis Tuan Kennedy. Semua orang tercengang, lalu mengangguk berulang kali. Bagaimanapun, keterampilan medis Kennedy bisa dikatakan seperti ilmu ajaib. Jika dapat belajar sedikit dari beliau, bisa mendapatkan ilmu yang berguna untuk masa mendatang. Karena Kennedy tidak keberatan, maka mereka sudah pasti bersedia untuk tinggal. Hehe. Sonny tampak mencibir dan kembali duduk di kursi. Perdebatan kali ini sementara berakhir. Tuan Kennedy, tolong lihat kondisi Tuan Seymour. Kami tidak tahu sebenarnya sakit apa. Sebut Sonny dengan nada yang sangat sopan saat berbicara dengan Tuan Kennedy. Biar aku periksa denyut nadi dulu. Kennedy mengulurkan tangan, meraih pergelangan tangan Tuan Seymour, dan menutup matanya sedikit. Meskipun Sonny sudah menceritakan kondisi Tuan Seymour kepadanya sebelumnya. Namun, dia masih harus periksa secara langsung sebelum memastikan hasil diagnosisnya. Melihat gerakan Kennedy, Sean mengangguk ringan. Gerakan Kennedy untuk memeriksa denyut nadi terlihat sangat standar. Sean perlahan menarik kembali pandangannya, lalu tiba-tiba berbalik untuk melihat gadis di belakang Kennedy. Ya. Gadis ini sedang mengamati Sean, tiba-tiba dilihat oleh Sean dan buru-buru menghindari tatapannya. Sean tidak terlalu memikirkannya, hanya duduk dengan tenang dan menunggu. Setelah sekian menit, Kennedy perlahan menarik telapak tangannya. Tuan Seymour, benar apa yang didiagnosis dokter? Penyakit kamu ini gejala sklerosis lateral amiotrofik. Kennedy menggelengkan kepalanya. Pandangannya begitu keheranan. Penyakit sel saraf motorik umumnya dikenal sebagai sklerosis lateral amiotrofik. Sesuai namanya, seseorang yang menderita penyakit ini seperti berada di dunia es dan salju. Tubuhnya perlahan-lahan menegang dan otot-ototnya perlahan menyusut hingga kehilangan kemampuan untuk bergerak. Umumnya, itu dimulai dari anggota badan di ujung anggota badan dan secara bertahap otot-otot kaku. Bab 1113, boleh aku coba? Beberapa kondisi pasien memburuk dengan cepat, sementara yang lain menerima perawatan yang akurat, yang dapat menunda banyak waktu. Karena inilah ketika Sean dan Kennedy datang, Tuan Seymour tidak bisa bangun untuk menyambut mereka. Kaki dan lengannya sudah menderita miotrofi dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Karena keluarga Remington memiliki kekayaan yang cukup, jadi mereka telah merawat Tuan Seymour dan menggunakan banyak obat impor yang mahal. Kalau tidak, mungkin Tuan Seymour saat ini hanya bisa berbaring di tempat tidur, bahkan berbicara pun tidak mampu. Hais! Mendengar hasil diagnosis Kennedy, Zion menghela napas. Bersama dokter yang lain semuanya tertegun. Sklerosis lateral amiotrofik, penyakit seperti ini, hampir tidak memiliki kemungkinan untuk disembuhkan. Bagi komunitas medis di seluruh dunia pun tidak ada obat untuk penyakit ini. Hanya melalui beberapa metode pengobatan untuk mengontrol, meningkatkan fungsi fisik,
menunda perkembangan penyakit. Namun, meski tertunda, pada akhirnya tidak akan berubah. Otot-otot seluruh tubuh akan mengalami miatrofi hingga menyiksa kondisi penderita. Karena itu, begitu dia terkena penyakit ini, dia hampir seperti dijatuhi hukuman mati dan hanya bisa menunggu hari. Sebelumnya, keluarga Remington membawa Tuan Seymour dan bolak-balik ke berbagai rumah sakit besar. Jawaban yang didapatkan juga sama seperti sekarang. Zion dan yang lainnya tidak menyerah. Mereka selalu merasa bahwa rumah sakit telah membuat diagnosis yang salah, jadi mereka tetap tidak menyerah. Tapi sekarang, bahkan Kennedy mengatakan bahwa Tuan Seymour menderita sklerosis lateral amiotrofik. Dalam keadaan ini, sama saja dengan langsung menghukum mati Tuan Seymour. Tiba-tiba ruang tamu jadi hening. Para dokter itu, Zion dan yang lainnya, termasuk Tuan Seymour, semuanya agak terdiam. Penyakit ini membuat penderita hanya bisa menunggu kematian, tiada pengobatan lain. Walaupun bisa menunda prosesnya, tapi itu akan sangat menyiksanya. Haha, tidak apa-apa. Dalam hidupku, aku telah melakukan semua yang seharusnya aku lakukan dan nikmati. Anak dan cucu aku semuanya berbakti dan para dokter itu, Zion dan yang lainnya, termasuk Tuan Seymour, semuanya agak terdiam. Penyakit ini membuat penderita hanya bisa menunggu kematian, tiada pengobatan lain. Walaupun bisa menunda prosesnya, tapi itu akan sangat menyiksanya. Haha, tidak apa-apa. Dalam hidupku, aku telah melakukan semua yang seharusnya aku lakukan dan nikmati. Anak dan cucu aku semuanya berbakti dan keluarga aku harmonis. Tidak ada yang perlu aku sesali lagi. Jawab Tuan Seymour sambil tertawa, terlihat sangat terbuka. Namun, semua orang bisa melihat adanya keengganan yang mendalam di hati Tuan Seymour. Lagi pula, tidak ada yang mau mati jika mereka bisa hidup. Dan dia akan mati di bawah siksaan penyakit. Penderita sklerosis lateral amiotrofik akan mengalami proses di mana tubuhnya menegang secara bertahap. Hari ini dia masih bisa berbicara, tapi mungkin saja saat bangun besok, sudah tidak akan bisa menelan makanan. Karena gerakan tubuh manusia tergantung pada otot-otot di seluruh tubuh. Jika otot-ototnya benar-benar berhenti berkembang, tidak akan bisa baginya untuk makan dan minum air. Rasa sakit seperti ini, orang lain tidak bisa mengerti. Wajah Kennedy masih sangat tenang. Dia telah menjadi dokter selama lebih dari 30 tahun dan telah melihat terlalu banyak kelahiran, penuaan, dan kematian. Dia juga telah melihat banyak penyakit yang lebih serius dari Tuan Seymour. Jadi, tidak akan ada perubahan suasana hati. Tuan Kennedy, apa ada kemungkinan menyembuhkan kondisi ayahku? Kami bersedia membayar berapapun harganya. Sonny berdiri dan berkata pada Kennedy, dilihat dari segi medis di seluruh dunia, memang tidak ada obat untuk penderita sklerosis lateral amiotrofik. Aku belum pernah mendengar obat untuk penderita seperti ini. Kennedy menggelengkan kepalanya, dan dokter lainnya juga berpikir demikian. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Selain menggunakan sarana medis untuk menunda penyakit, tidak mungkin bisa untuk pemulihan secara total. Mendengar hal itu, suasana hati Zion menjadi lebih berat. Tuan Kennedy, katakan saja dengan jelas, masih berapa lama masa hidup aku? Supaya aku bisa mengatur semua urusan keluarga sebelum aku meninggal. Ucap Tuan Seymour sambil memberikan senyuman kepada Kennedy. Tuan. Zion merasa tidak rela dan kesedihan mendengar kata-kata ini. Karena Tuan Seymour adalah ayah kandungnya. Meskipun Tuan Seymour sangat tegas padanya sejak Zion masih usia dini. Namun, jika bukan karena tuntutan Tuan Seymour, Zion tidak akan begitu luar biasa seperti sekarang. Mengetahui tidak ada obat untuk penyakit Tuan Seymour, maka hati Zion sangat khawatir. Menurut kondisi saat ini,
paling lama 2 bulan lagi akan mencapai titik paling serius. Kennedy mengutarakan pendapatnya setelah berpikir 2 detik. Setelah dia mengatakan ini, Zayan dan Sonny juga mengangguk ringan. Karena sebelumnya dokter di rumah sakit juga mendiagnosis hasil yang sama. 2 bulan kemudian, kondisi Tuan Seymour akan mencapai titik paling serius. Otot-ototnya akan berhenti berkembang, bahkan makan dan minum akan menjadi masalah. Bahkan dengan menyuntikkan nutrisi pun tidak bisa bertahan lama. Hais! Tuan Seymour selalu berusaha menjadi sangat kuat, tetapi saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tuan Kennedy, tolong pikirkan cara lain. Saya mohon. Sonny menatap Kennedy dengan mata melebar dan badan setengah membungkuk untuk memohon padanya. Aku akan mencoba. Kalau tidak ada kondisi yang tidak terduga, bisa ditunda selama setengah tahun. Sebut Kennedy dari hasil diagnosisnya. Setengah tahun? Setengah tahun juga boleh. Tuan Seymour mengangguk berulang kali. Tentu saja, dia bersedia memilih setengah tahun dibandingkan dengan 2 bulan. Pada saat ini, semua orang di keluarga Remington menganggap Kennedy sebagai penyelamat hidup Tuan Seymour. Aku akan menulis resep. Rebus herbal setiap hari dan berikan kepada Tuan Seymour. Selain itu, aku akan datang untuk memberikan perawatan akupunktur. Dengan cara ini, untuk menunda waktu selama setengah tahun bukanlah masalah besar. Sekaligus bisa meminimalisir rasa sakit Tuan Seymour. Kata Kennedy sambil mengeluarkan pena dan kertas dan meminta resep. Mendengarnya kata akupunktur, Zayan menoleh ke arah di mana Sean berada. Setahu dia, Sean memiliki keterampilan akupunktur yang luar biasa. Namun, saat ini Kennedy yang merawat Tuan Seymour dan tidak baik baginya untuk membiarkan Sean campur tangan. Seret, seret! Bunyi Kennedy menulis resep obat. Semua orang di ruang tamu menatapnya dengan rasa memuja. Tidak ada yang meragukan keahlian Kennedy. Oleh karena itu, selama dia yang menangani, pasti bisa menunda kondisi penyakit Tuan Seymour selama mungkin. Saat ini, Sonny menatap Zayan dengan maksud menyombongkan diri. Pada akhirnya, master medis yang ditemukan dia yang mampu menangani penyakit Tuan Seymour, bukan? Meskipun itu tidak sepenuhnya sembuh. Karena penyakit Tuan Seymour memang tidak dapat disembuhkan. Tidak ada seorang pun yang punya akal. Jadi, tidak bisa menyalahkan Kennedy. Sehingga kali ini, Sonny memenangkan taruhan. Oleh sebab itu, Zayan harus menyerahkan posisi kepala keluarga. Memikirkan hal ini, hati Sonny sangat riang. Sambil menikmati kegirangan, Sonny melirik Sean dengan mata yang penuh dengan penghinaan. Anak muda seperti dia masih berani datang ke keluarga Remington untuk menipu, sungguh konyol. Walau Sonny tidak mengundang Kennedy selama beberapa hari, Sean pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa juga. Resep ini dimasak 3 hari sekali. Obat ini dibagi 3 hari, diminum pagi dan malam. Jangan berhenti minum sebelum resep ini habis. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi aku. Setelah Kennedy mengeluarkan resep, dia menyerahkannya kepada Sonny. Bolehkah aku melihatnya? Sean yang dari tadi hanya terdiam, tiba-tiba membuka suara. Bab 1114, Secari Kertas Bekas. Kamu sedang melihat apa? Sonny langsung menolak tanpa pikir panjang. Resep yang diberikan oleh orang lain tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain secara sembarangan. Kamu tidak tahu ini aturan. Dokter yang lain juga melihat dia dengan keheranan. Lagi pula, dalam bidang apapun hendaknya memiliki rahasia negara tersendiri yang tidak bisa dibagikan. Bahkan sekarang juga ada persaingan di antara mereka. Bagaikan seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya dan akan selalu ada satu titik penting tidak diteruskan langsung kepada muridnya.
Sekalipun itu murid Kennedy sendiri, dia juga tidak bisa benar-benar memberikan segalanya kepadanya. Bagaimana mungkin dia memberikan resepnya kepada orang lain? Karena itu, setelah Sean mengajukan permintaan ini, semua orang mencibir. Sean ini bukan hanya pembohong, tetapi juga tidak bisa membaca situasi, masih terlalu muda. Tuan Sean, apa ada yang ingin Anda tanya? Tanya Zion dengan suara lembut sambil menatap Sean. Aku hanya ingin melihat apa ada masalah dengan resep yang diberikan oleh Tuan Kennedy. Kata-kata Sean sangat lugas. Namun, setelah kalimat ini diucapkan, langsung mendapat celaan semua orang. Siapa itu Kennedy? Beliau merupakan guru medis paling terkenal di bidang medis ibu kota selatan. Setiap institusi medis menganggap Kennedy sebagai dewa. Di ibu kota selatan, baik para pengusaha besar maupun pejabat tinggi saja menghormati Kennedy. Kemanapun dia pergi, selalu diperlakukan seperti tamu agung. Keahlian dalam bidang medis Kennedy terkenal di seluruh ibu kota selatan. Tidak ada yang berani mempertanyakan otoritasnya. Namun sekarang, Sean, seorang pemuda berusia 20-an, malah ingin melihat apakah ada yang salah dengan resep Kennedy. Ini lebih dari sekadar lelucon. Itu benar-benar konyol. Sementara itu, semua orang di ruang tamu merasa ada yang tidak benar dengan Sean. Mencari perhatian. Tutur gadis yang sebelumnya penasaran dengan Sean. Awalnya, dia hanya penasaran dengan Sean. Sekarang, sepertinya hanya seseorang yang tidak tahu diri. Memang ini di mana? Boleh berkata sesuka hati dia. Tidak apa-apa, biarkan dia lihat. Kennedy melirik Sean dan berkata dengan santai. Dia tidak ada perasaan marah walau Sean meragukannya. Karena di matanya, Sean itu hanya sosok yang berarti, dia tidak pernah menganggapnya. Bagaimana dia bisa marah dan tidak senang karena kata-kata Sean tadi? Baik, sini aku tunjukkan. Perhatikan baik-baik ini resep Tuan Kennedy. Karena sudah diizinkan oleh Kennedy, maka Sonny menyerahkan resep tersebut kepada Sean. Sean mengambil resep dan melihat berbagai nama ramuan obat yang disertai tahunnya. Pandai berpura-pura. Melihat gerak Sean, orang-orang masih tidak mempercayainya. Semenit kemudian, Sean dengan pelan meletakkan resep di tangannya. Bagaimana? Apa ada masalah dengan resep tuan aku? Gadis itu langsung bertanya. Tidak masalah dengan resepnya. Sean meletakkan resep sambil menggelengkan kepalanya. Hei, benar-benar pandai berpura-pura. Dia hanya bisa berakting karena tidak mengerti isi resepnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang cerdik seperti Tuan bisa tertipu olehnya. Konyol, benar-benar konyol. Semua orang serentak meragukan dia, dan kali ini, sengaja dengan suara kencang biar bisa terdengar oleh Sean. Wahai anak muda, jangan berlagak kamu. Bahkan kamu tidak melakukan apa-apa hari ini, kami akan tetap membayar kamu. Kamu tetap bisa menghadiri makan malamnya nanti. Sonny melirik dengan maksud meremehkan Sean, seolah-olah memberi sedekah kepada dia. Baguslah kalau memang resepnya tidak bermasalah. Tutur Kennedy penuh lapang dada. Tidak masalah dengan resepnya, tapi tidak pantas menggunakannya di sini. Lanjut Sean menggelengkan kepalanya. Kalimat ini membuat satu ruang tamu kembali sunyi senyap. Awalnya, semua orang merasa masalah sudah selesai. Tapi tidak terduga, Sean masih bersikukuh. Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu diri. Sonny berteriak pada Sean sambil memukul meja. Sonny! Tuan Sean itu tamu aku. Tolong jaga sikap kamu. Balas Zion memelototi Sonny.
Tamu? Beraninya dia meragukan Tuan Kennedy. Tamu macam apa dia? Atau kamu pikir dia lebih mahir daripada Tuan Kennedy? Sonny menolak untuk mengalah. Ketika dia mengucapkan perkataan itu, Zayan pun tidak bisa membantahnya lagi. Keahlian medis Kennedy sudah diakui di seluruh ibu kota selatan. Tidak ada yang berani mengatakan keahlian medis Sean melampaui Kennedy. Zayan terdiam, sedang Sonny merasa unggul. Di sisi lain, Kennedy malah memiliki rasa ingin tahu tentang Sean. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah berani meragukan dia. Sean, pemuda itu, memiliki keberanian yang luar biasa. Entah tidak tahu situasi atau benar-benar memiliki kemampuan itu. Kamu bilang itu tidak pantas. Mananya yang tidak pantas? Apa resep aku tidak pantas untuk penderita sklerosis lateral amiotrofik? Kennedy menatap Sean dan bertanya dengan baik. Ya. Sean mengangguk ringan. Mendengar jawaban dari Sean, semua orang kembali mencibir. Sean pertama-tama mengatakan resepnya tidak pantas. Kemudian mengatakan bahwa resep ini memang resep untuk penderita sklerosis lateral amiotrofik. Jawabannya yang tidak konsisten membuat semua orang merasa Sean hanya mencoba untuk mengesankan orang lain. Kalau begitu, apa pertanyaan kamu? Kennedy memandang Sean dan mulai merasa tidak sabar. Tidak masalah dengan resepnya. Tapi apa Tuan Kennedy yakin penyakit Tuan Seymour sudah pasti penyakit sklerosis lateral amiotrofik? Ketika pertanyaan ini keluar dari mulut Sean, semua orang lebih tercengang lagi. Apa maksudnya? Mungkinkah hasil pemeriksaan Kennedy tidak akurat? Ini tidak mungkin terjadi. Dengan keterampilan medis Kennedy, tanpa memeriksa denyut nadi pun, dia bisa mengetahui gambaran kasar penyakitnya hanya dengan bertanya dan melihat wajah pasien. Setelah memeriksa denyut nadi, hasil yang didapatkan sudah pasti 100% akurat. Beraninya Sean mengatakan hasil diagnosis Kennedy tidak akurat. Ini sungguh tidak masuk akal. Namun, masalah ini membuat semua orang tidak bisa mempercayai Sean lagi. Dalam dunia pengobatan, harus bisa memberikan obat yang tepat berdasarkan penyakit yang ada. Resep Tuan Kennedy tidak jadi masalah, tetapi kalau tidak sesuai penyakitnya, apa gunanya? Itu akan jadi secari kertas bekas. Kata-kata tanpa ampun Sean membuat semua orang tercengang tidak tertandingi. Dengan kedudukan Kennedy sekarang, resep yang beliau tulis walau bukan tidak ternilai harganya, tapi pasti akan membuat banyak orang kaya dan berkuasa menginginkannya. Akan tetapi, setibanya di mulut Sean malah menjadi selembar kertas bekas. Ini kesombongan yang berlebihan. Menurut kamu, Tuan Seymour bukan penyakit sklerosis lateral amiotrofik? Tanya Kennedy dengan sedikit menyipitkan matanya, dan api amarah sudah mulai membakar di hatinya. Dia telah menjadi dokter selama bertahun-tahun dan telah dianggap sebagai dokter terkemuka. Belum pernah diragukan orang seperti ini. Dia juga tidak menerima orang lain meragukan keahliannya. Dan hari ini, Sean telah menginjak batas kesabarannya.